Bayangkan, kamu lagi enak-enak makan nasgor di pinggir jalan, tapi tiba-tiba semua orang di pasar itu hilang tanpa jejak. Kejadian aneh ini bukan cuma mimpi, tapi ada rahasia besar di baliknya yang belum pernah dibahas siapapun. Setiap hari, kita makan nasi, makanan pokok yang katanya sumber kekuatan. Tapi pernahkah terpikir, dari mana sebenarnya nasi ini datang? Indonesia, negara agraris dengan tanah subur melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, hamparan sawah hijau membentang luas. Bahkan, dulu kita pernah membanggakan diri sebagai negara yang mandiri pangan, lumbung beras dunia. Tapi fakta di lapangan sekarang, jauh dari kata bangga. Saat ini, beras impor membanjiri meja makan kita. Bayangkan, di tengah sawah yang luas, petani kita justru menatap sedih tumpukan beras dari negara tetangga. Bagaimana mungkin, negara dengan kekayaan alam luar biasa seperti Indonesia, justru harus bergantung pada negara lain untuk urusan perut? Ini bukan lagi sekedar masalah ekonomi, tapi ini tentang harga diri bangsa, harga diri petani kita. Kita semua merasakan dampaknya, harga beras yang kadang melonjak, stok yang tiba-tiba langka. Tapi di balik semua itu, ada kisah-kisah pahit para pahlawan pangan kita yang tak pernah sampai ke telinga. Mereka adalah petani, yang setiap hari berpeluh demi sesuap nasi di piring kita. Tapi kenapa jerih payah mereka seperti tak dihargai? Ada apa sebenarnya di balik ironi ini? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah karena alam yang tak lagi bersahabat, atau ada tangan tak terlihat yang bermain di balik layar? Bersama-sama kita akan membongkar semua lapis rahasia ini. Bersiaplah, karena apa yang akan kita temukan mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang nasi. Istilah negara agraris itu sudah nempel di otak kita sejak SD. Katanya, tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman. Tapi apakah gelar itu masih relevan sekarang? Atau jangan-jangan itu cuma sekadar romantisasi masa lalu? Kita punya sejarah besar. Tahun 1984, dunia sempat terpana saat Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Penghargaan dari FAO itu jadi bukti kalau tanah kita memang sakti. Kita nggak butuh beras dari luar sama sekali. Namun, coba kita lihat angka hari ini. Ribuan ton beras dari Thailand dan Vietnam terus masuk lewat pelabuhan kita. Padahal, kalau dipikir pakai logika sederhana, negara sebesar ini harusnya sudah lebih dari cukup buat makan rakyatnya. Tapi kenyataannya, stok beras kita seringkali kembang kempis dan sangat bergantung pada kebijakan impor. Ada yang bilang petani kita malas, ada juga yang bilang lahannya sudah nggak ada. Mana yang benar? Kalau kita tanya ke para ahli, mereka punya ribuan data. Tapi kalau tanya ke petani, mereka punya ribuan luka. Impor beras bukan cuma soal hitung-hitungan ekonomi di atas kertas, tapi soal nasib jutaan keluarga tani. Bayangkan, di saat biaya produksi seperti pupuk makin mahal, harga jual gabah justru seringkali nggak masuk akal. Inilah ironi terbesar kita, memberi makan negara lain lewat uang kita, sementara petani sendiri berjuang buat makan. Jadi, apa yang sebenarnya patah dari sistem pertanian kita? Kenapa mesin agraris ini seolah mogok di tengah jalan? Apakah kita memang ditakdirkan jadi konsumen abadi? Atau ada jalan keluar yang selama ini kita abaikan? Mari kita telusuri satu persatu lubang hitam yang menghisap kesejahteraan petani kita. Dan kita mulai dari yang paling terlihat, hilangnya tanah mereka. Bab 1. Lahan yang tergusur semen. Dulu, kalau kita naik kereta api melintasi Jawa, sejauh mata memandang cuma ada hamparan hijau yang menyejukkan. Tapi sekarang, pemandangan itu berubah cepat. Hijau sawah perlahan tertutup oleh abu-abu semen dan tiang pancang. Setiap tahun, Indonesia kehilangan sekitar 100.000 hektar sawah. Itu setara dengan ribuan lapangan bola yang hilang dalam sekejap. Rumah, pabrik, gudang, sampai jalan tol. Pembangunan memang penting, tapi kenapa harus sawah terbaik kita yang jadi korbannya? Sawah di Pulau Jawa itu paling subur di dunia karena abu vulkanik. Sekali jadi semen, dia nggak akan pernah bisa jadi sawah lagi. Pemerintah mencoba kasih solusi dengan cetak sawah baru di luar Jawa, tapi apakah semudah membalikan telapak tangan? Tanah di luar Jawa punya karakteristik beda, butuh waktu puluhan tahun dan biaya triliunan buat bikin tanahnya sesubur Jawa. Akibatnya, produksi beras nasional terus tertekan. Kita punya lebih banyak mulut untuk diberi makan, tapi lahan makannya makin sempit. Petani kecil makin terdesak. Mereka seringkali nggak punya pilihan selain menjual tanah warisan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Bagi pengembang, sawah itu investasi, tapi bagi petani, sawah itu nyawa. Sayangnya, nyawa seringkali kalah sama angka. Lahan yang tersisa pun kini terjepit di antara polusi industri. Air irigasi yang dulu jernih, sekarang berubah warna. Tanpa perlindungan lahan yang ketat, kita sebenarnya sedang membangun gedung,
di atas perut yang lapar. Kalau tren ini terus berlanjut, anak cucu kita mungkin cuma bisa lihat sawah di buku sejarah atau museum digital. Masalah lahan ini baru permulaan dari benang kusut yang sedang kita urai. Sebab ada satu misteri lagi. Bahkan di lahan yang masih tersisa pun, kenapa nggak ada lagi anak muda yang mau turun ke sawah? Bab 2. Petani yang menua dan gengsi yang layu. Kalau kamu pergi ke sawah hari ini, coba perhatikan wajah-wajah di sana. Hampir semuanya sudah berambut putih. Rata-rata usia petani kita sekarang di atas 50 tahun. Mereka adalah generasi terakhir yang masih setia memegang cangkul. Lalu di mana anak-anak muda mereka? Ternyata, sawah bukan lagi tempat impian bagi generasi Z atau milenial. Bagi banyak anak muda di desa, jadi petani itu identik dengan miskin, kotor, dan gak punya masa depan. Bahkan orang tua mereka sendiri sering bilang, sekolah yang tinggi biar gak jadi petani kayak bapak. Ironis memang, kita butuh makan, tapi kita mendidik anak-anak kita untuk menjauhi sumber makanannya sendiri. Gengsi sosial ini pelan-pelan membunuh sektor pertanian kita lebih cepat daripada hama atau cuaca. Padahal di luar negeri, jadi petani itu keren, pakai teknologi canggih dan bisa jadi miliarder. Di sini, petani muda seringkali dianggap nggak laku atau sulit cari jodoh kalau cuma punya aset sawah. Akibatnya, terjadi ledakan urbanisasi. Desa-desa hanya menyisakan orang tua, sementara yang muda mengadu nasib di kota. Kita sedang menuju krisis di mana nggak ada lagi tangan yang tahu cara menanam padi dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tapi, apakah benar anak muda cuma sekadar gengsi? Atau ada alasan finansial yang jauh lebih masuk akal? Setelah ditelusuri, ternyata bekerja di sawah selama 4 bulan seringkali hasilnya nggak cukup buat bayar cicilan motor. Ada sistem yang membuat harga beras di supermarket mahal, tapi uangnya nggak pernah sampai ke kantong petani. Siapakah mereka yang mengambil untung di tengah keringat petani, dan kenapa pemerintah seolah tak berdaya menghadapi mereka? Bab 3. Labirin tengkulak dan mafia pupuk. Pernah nggak kamu heran, harga beras di pasar naik terus, tapi nasib petani di desa gitu-gitu aja? Kemana larinya uang itu? Ternyata, ada labirin panjang antara sawah dan piring nasimu, labirin yang diisi oleh para pemain tengah. Pertama, mari kita bicara soal pupuk. Tanpa pupuk, padi nggak akan tumbuh. Tapi kenapa cari yang subsidi susahnya minta ampun? Di saat jadwal tanam tiba, pupuk tiba-tiba hilang dari pasar. Kalaupun ada, harganya sudah digoreng berkali-kali lipat. Petani yang kepepet akhirnya terpaksa berhutang. Disinilah sosok tengkulak muncul sebagai penyelamat sekaligus jeratan. Mereka kasih pinjaman modal, tapi dengan syarat, hasil panen nanti harus dijual ke mereka dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Saat panen raya tiba dan padi melimpah, harga gabah justru dijatuhkan. Petani cuma bisa pasrah daripada padinya busuk. Ironisnya lagi, tepat saat petani mau panen, beras impor seringkali masuk. Ini seperti memukul orang yang baru mau berdiri. Rantai distribusi kita terlalu panjang. Dari petani ke tengkulak, ke penggilingan, ke agen, ke pengecer, baru ke tanganmu. Setiap tangan minta jatah untung. Tapi yang paling beresiko dan paling lelah, justru yang dapat untung paling kecil. Lalu kenapa pemerintah nggak bisa kontrol? Ada regulasi harga, tapi di lapangan, hukum pasar rimba yang berlaku. Banyak petani yang akhirnya kapok menanam padi dan memilih membiarkan sawahnya mangkrak atau ditanami beton. Sistem ini sudah berkarat selama puluhan tahun. Sebuah lingkaran setan yang sulit diputus hanya dengan janji manis politik. Kita butuh revolusi cara dagang, bukan cuma revolusi cara tanam. Tapi, ada satu musuh lagi yang jauh lebih besar dan tak terlihat. Musuh yang bisa membuat sawah kering kerontang atau banjir dalam sekejap. Siapkah kita menghadapi amukan alam? Bab 4. Cuaca yang tak lagi bisa diduga. Dulu, petani kita punya pranata mangsa, kalender tradisional untuk baca alam. Tapi sekarang, alam seolah kehilangan kompasnya. Bulan yang harusnya kering malah banjir, dan bulan yang harusnya hujan malah panas ekstrim. Semua rencana tanam jadi kacau balau. El Nino dan La Nina bukan lagi sekadar istilah berita, tapi hantu nyapa yang bisa melenyapkan panen dalam semalam. Gagal panen berarti utang yang nggak terbayar. Dan bagi petani, ini adalah kiamat kecil yang terjadi berulang kali. Di tengah amukan iklim ini, cara bertani kita ternyata masih tertinggal jauh. Kita masih pakai cara yang sama sejak 50 tahun lalu. Bandingkan dengan Thailand atau Vietnam. Mereka sudah pakai sensor tanah, drone, dan bibit unggul yang tahan segala cuaca. Di Indonesia, jangankan drone. Untuk dapat air irigasi yang lancar saja, masih banyak petani yang harus berebut. Kita punya banyak sarjana pertanian hebat,
Tapi risikonya seringkali cuma berhenti di perpustakaan, bukan turun ke sawah. Padahal, smart farming bisa jadi kunci. Sensor yang bisa kasih tahu kapan harus kasih air atau pupuk secara presisi. Dengan teknologi, gagal panen bisa ditekan, dan efisiensi bisa ditingkatkan. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau modalin? Tanpa intervensi teknologi yang masif, kita hanya sedang menunggu waktu sampai sistem pangan kita benar-benar kolaps. Kita butuh lebih dari sekadar bantuan alat. Kita butuh ekosistem yang mendukung petani untuk berani berinovasi. Sebab jika alam makin liar dan kita tetap diam, piring nasi kita akan makin bergantung pada belas kasihan negara lain. Setelah melihat semua kerumitan ini, dari lahan, manusia, mafia, hingga alam, apakah masih ada cahaya di ujung terowongan? Ternyata, ada satu rahasia besar yang dilakukan negara lain untuk menyelamatkan petani mereka. Rahasia yang mungkin bisa kita tiru sekarang juga. The Big Reveal. Apa rahasia Thailand dan Vietnam? Ternyata bukan cuma soal tanah, tapi soal bagaimana mereka memanusiakan petani lewat regulasi. Di sana, pemerintah nggak cuma kasih bibit, tapi menjamin harga jual minimum yang bikin petani nggak mungkin rugi saat panen. Mereka memotong rantai tengkulak lewat koperasi digital yang transparan. Petani bisa langsung jual ke pembeli besar lewat satu klik. Dan yang paling penting, konsolidasi lahan. Sawah-sawah kecil digabung jadi satu manajemen besar yang efisien, mirip perusahaan. Artinya, kita nggak butuh jutaan orang di sawah. Kita cuma butuh ribuan manajer pertanian yang menguasai teknologi dan data. Lihatlah para petani milenial kita yang sudah mulai bergerak. Mereka nggak pakai cangkul lagi, tapi pakai drone dan sensor IoT. Mereka membuktikan kalau bertani itu bisa sangat menguntungkan, bersih, dan yang paling penting, bisa dibanggakan di media sosial. Jawaban intinya bukan berhenti impor secara membabi buta, tapi berdaulat dengan memperkuat fondasi di dalam rumah sendiri. Kalau kita mau swasembada lagi, kita harus berani investasi besar-besaran pada riset bibit unggul dan mekanisasi total. Pemerintah harus jadi wasit yang adil, bukan cuma jadi penonton saat mafia pupuk dan tengkulak bermain curang. Lahan abadi pertanian harus dilindungi sekuat kita melindungi hutan lindung. Beton jangan sampai memakan piring nasi kita. Satu persatu benang kusut ini mulai terurai. Kita punya tanahnya, kita punya teknologinya, dan kita punya anak muda yang cerdas. Masa depan pangan Indonesia nggak ada di tangan bangsa lain, tapi ada di ujung jari kita yang mau peduli. Kita sedang berada di persimpangan jalan, tetap jadi pengimpor selamanya, atau bangkit jadi lumbung pangan dunia yang sesungguhnya. Perubahan ini berat, tapi sangat mungkin dilakukan. Dan semuanya dimulai dari sebuah kesadaran sederhana saat kita makan hari ini. Pada akhirnya, setiap butir nasi yang kita makan adalah sebuah cerita tentang perjuangan, keringat, dan harapan. Menghargai nasi bukan cuma soal menghabiskannya dari piring, tapi soal peduli pada siapa yang menanamnya. Kita nggak bisa membiarkan petani kita berjuang sendirian di tengah kepungan semen dan permainan harga. Dukunganmu, sesederhana memilih produk lokal, bisa menjadi napas tambahan bagi kedaulatan pangan kita. Jangan sampai identitas kita sebagai negara agraris hanya menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak cucu nanti. Mari kita desak perubahan, mulai dari kebijakan yang adil hingga regenerasi petani yang modern. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dari tanahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton dokumenter singkat ini. Semoga ini bisa membuka mata kita semua. Kalau menurut kalian, apa satu hal paling krusial yang harus diperbaiki pemerintah sekarang juga? Tulis di kolom komentar. Kita butuh diskusi sehat untuk mencari solusi bersama.